Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu, Yesus. Ku berlari minggu hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku, Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi, firman. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih buat kasih-Mu, haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkaulah segalanya bagi kami. Oh, Kau segalanya. Yesus, Engkaulah nafas hidupku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku.
selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang melumpuhkan tanganku. Salib-Mu tak mengerjakan bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Oh, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Engkau hidup dalam kami, kami dalam-Mu, dan kami berjalan bersama-Mu. Tingkat pengertian kami pun akan semakin bertumbuh kepadamu.
Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau berikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi, satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, dengan tangan melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, seumur hidupku. Yesus, seumur hidupku. Bapa, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Oh, kami boleh kembali hidup di hadapan-Mu. Terima kasih. Engkau senantiasa mengajari kami, menuntun kami. Terima kasih. Engkau membuktikan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Oh, Engkau membuktikan Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kami. Oh, sungguh kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terhilang dalam Engkau. Engkaulah tempat persembunyian kami. Haleluya. Terima kasih. Silakan Engkau mengajari kami kembali. Mohon Engkau juga memberikan kami kemurahan-Mu, pengertian dari apa yang Engkau sampaikan hari ini bagi kami. Tolong kami Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Kami tidak tahu seberapa dalam
kegelapan itu dalam hidup kami, dalam hidup umat manusia. Tapi kami percaya Engkau sampai sejauh ini sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Lanjutkan terus Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Cek sound dulu semua yang belum cek suaranya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Shalom Pak Janu. Shalom Pak. Shalom Pak Yabes, Mak Yabes. Shalom keluarga Glory Sihombing. Halo Pak. Shalom Bu Arta. Shalom Pak. HP Shalom. lobet. Oh, Sampah di depan halia sampah. oh, Itu ada SMS di HP Bapak kirim. iya. Shalom Pak Dedi. Salam Pak. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Amin. Shalom Mak Mak Michelle. Shalom. Kok hilang suaranya? Shalom Bang. Kok suaranya masih serak? Nggak minum Bang. Shalom Mak Jose tadi sudah ya? Lagi masak kali Mak Jose ini sambil masak. Baik, puji Tuhan. Oh, ternyata lagi bukan masak ternyata. Masak Kak, sambil masak. Oh, sambil masak ya? Oke, nggak Ya, apa. Pak. Oke, baik, puji Tuhan ya. Nah, saudara, salah satu penghalang kita itu sejauh ini tidak bisa maju terus atau belum mengenali apa yang sedang kita alami sampai dengan hari ini. Sebetulnya salah satu masalahnya adalah di sini. Bahwa kita telah menganggap bahwa kita itu sudah mengasihi Tuhan. Kita sudah layak masuk sorga. Gitu. Merasa kita ya sudah dikasihi Tuhan. Pokoknya ya namanya Bapak Allah itu kan Bapak kita. Gitu. Gak mungkin lah. Pokoknya dia akan pakai segala macam cara. Makanya dikatakan Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan katanya kan. Tapi lupa bagi orang yang mengasihi dia. Kita menganggap diri kita sudah setia. Diri kita sudah layak. Kalau kita pegang iman. Bahwa tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, sehingga kita menganggap semua yang kita alami belakangan ini atau kita dengarkan itu terlalu terlalu rumit gitu. Sehingga boro-boro kita mau melanjutkan perjalanan berikutnya, itu satu kebenaran saja
kita itu sudah bingung gitu. Apalagi dengan kebenaran berikutnya. Jadi memang saudara, sebetulnya kekristenan itu bukanlah seperti yang selama ini kita jalani sebetulnya. Udah berkali-kali saudara kalau kita dalam setiap Zoom gitu atau dalam setiap khotbah sudah berkali-kali saudara dengar bahwa sebetulnya kita itu harusnya adalah pengikut jalan Tuhan. Makanya dikatakan supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Ini bukan masalah tempat, saudara, sebetulnya. Allah itu nggak kemana-mana, dia tetap ada di tahtanya kan. Emang dia pergi kemana gitu. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus juga demikian, dia nggak kemana-mana. Tapi pernyataan-pernyataan dia seolah dia pergi kemana-mana kan. Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Ketika Maria mau pegang dia, ketika dia baru bangkit dari antara orang mati, jangan sentuh aku belum pulang, belum menghadap kepada Bapa gitu. Padahal saudara setelah itu dia sudah. Itu enggak, kan siangnya kan dia sudah datang lagi gitu. Mengunjungi Petrus dan yang lain gitu. Jadi saudara, dengan sekarang ini saudara, sebetulnya apa yang membuat kita tidak bisa maju terus adalah karena pemahaman kita masih terus tinggal di belakang gitu. Tubuh kita ada sudah di akhir zaman, tapi pikiran kita masih ada di nun jauh di belakang sana gitu. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan kepada tujuan yang dicapai gitu. Bukan tempat. Tujuan apa yang akan dicapai oleh Allah, itulah tujuan kita. Jadi semua sebetulnya ada banyak sekali istilah-istilah gitu. Jadi ada banyak kita nggak mengerti. Ini kemarin kan sepanjang hari kemarin Zoom itu dipenuhi dengan kisahnya ini karena diposting oleh Ma Alexa ya dengan lagu itu ya. Pertama sih dari Pak Nanser ya, lalu Gayung Bersambut gitu. Nah, mungkin di masa yang kemarin, jadi sebetulnya saya mau jawab terakhir kemarin itu karena mereka larut ya. Karena memang dengerin lagu itu memang ternyata lagu itu sudah populer. Ternyata saya nggak tahu juga ya. Jadinya kami cari-cari ya. Kami cari, ada ternyata versi Inggrisnya gitu ya. English gitu. Itu keren lagunya. Enak lah gitu didengar. Karena itu kan memang satu perasaan manusia ya yang kehilangan orang yang dikasihi gitu.
Sama lah Mak Alexa, Mak Gwen kan. Mungkin di waktu yang kemarin kita itu kayak gini ya. Kan dengan pengajaran dunia orang mati kan kita itu kayak jadi apa ya? Berhati-hati sekali kan dengan dunia orang mati. Bahkan sampai kita tidak bisa pajang foto-foto orang yang meninggal kan gitu kan. Kan gitu waktu itu. Memang ketika kita ada di situ memang agak kapok kita ya berhubungan dengan yang seperti itu. Dan memang ada banyak kisah-kisah yang kita alami gitu ketika bersentuhan dengan dunia orang mati itu. Bahkan ada banyak di antara kita, termasuk saya dulu gitu, gimana ya? Bisa menolong orang dari situ. Tetapi ternyata saudara, untunglah apa namanya? Kita boleh dibawa sampai dengan hari ini. Mungkin kalau Pak Andreas masih hidup, jangan-jangan kita masih tetap di sana. Nah, kita itu menjadi sesat adalah karena kita ketinggalan jauh. Jauh sekali tertinggal. Jadi bahkan kita tidak tahu bahwa kita sudah apa di tengah jalan gitu lagi jalan kita sama Tuhan gitu. Kita itu sudah bertemu dengan apa ya? Seseorang di jalan gitu atau apa di jalan gitu. Lalu dia ajak kita main gitu. Main ya kayak gitulah iblis itu. Ditunjukkan hal-hal yang indah dengan mujizat-mujizat. Kan enak ya kalau kita lihat pelayanan yang dulu banyak kita tolong orang gitu ya. Tetapi alih-alih kita membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan, malah kita tersandera dengan mereka. Nah, seandainya teman-teman yang lain bisa gitu ini ya, mendengarkan gitu ya, atau bisa gabung dengan kita sampai dengan hari ini, tentu mereka tertolong. Jadi sebetulnya terbalik. Kalau mereka bilang kita halu gitu, mereka lebih halu sekali. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus bilang kepada Maria dan Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup." Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Mungkin sudah sering mendengarkan ini. Tapi ternyata belum ngeh juga. Harus berkali-kali. Ketika kemarin kan saya jawab gitu. Ya, saya bilang, udah lekatkan aja hati ke Bapa. Pasti segala kerinduan itu pasti terobati. Jadi sebetulnya ini yang kehilangan ini ya, yang kehilangan suaminya lah ini mungkin saya mau bilang kemarin, besok dengerin jawabannya gitu. Ya. Jadi sebetulnya setiap kita pasti harus mengalami namanya keterpisahan daripada orang-orang yang kita kasihi. Pasti. Dan harus.
Tetapi ada yang terpisah langsung secara tubuh, tetapi ada memang yang harus terpisah secara, sebetulnya lebih parah itu terpisah secara jiwa. Masih hidup, tubuhnya masih hidup sama-sama kita, tetapi jalan kita sudah berbeda jauh. Gitu. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu pikir aku datang membawa damai, tapi aku datang bawa pedang. Jadi ikatan kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan sekalipun kita menjadi suami istri. Jadi ketika Tuhan datang, tanda kita menerima Tuhan datang dalam hidup kita, terjadi pemisahan. Nah, lagi-lagi kita nggak mengerti arti kata pemisahan. Kita bergumul terus, saudara, dengan kasih kita manusia. Atau dengan kasih kita yang lama. Sehingga ketika orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Atau seperti emak-emak strong yang kehilangan suaminya ya. Memang kalau saya melihat dulu ya ketika saya mendampingi ya. Ketika Ma Alexa ya. Saya melihat memang kuat sekali gitu. Strong sekali. Gak istirahat gitu ya. Sampai ikut memandikan gitu ya. Itu bagi saya hebat sekali. Tapi ternyata setelah ininya mungkin kan merenungkan gitu. Jadi saya sempat juga lihat di Facebook lagi ya, diposting sama Mbak Alexa. Saya memang ini kali pertama saya dengarkan suaranya karena kan pernah bersama-sama dengan kita. Jadi ketika dia nyanyikan itu di Facebook lebih suaranya lebih jernih ya dari yang dikirim di YouTube, di WhatsApp kita gitu. Saudara, kalau dulu mungkin kita langsung alergi. Sama seperti ketika kita itu, dulu ketika kita, pengertian yang pertama ketika masalah boneka-boneka ya. Di waktu dulu itu saudara rasanya sampai kan, karena anak-anak saya sakit sampai haram hukumnya ada boneka gitu kan. Sampai saya bakar, saya ini, saya, wah. Dan ternyata anak-anak saya sehat gitu. Tapi setelah kita dalam perjalanan ini, kok tidak masalah ya. Si jelita itu punya boneka gitu. Besar lagi bonekanya. Setiap kali kalau datang, saya ke sana gitu, selalu dibawa itu. Jadi kalau dia kasih saya bantal, gitu kan, nanti diambil tuh bonekanya. Dikasih perlak lagi. Bahkan kalau saya tidur gitu, dikasih itu, di depan, nanti ditidurin juga adiknya itu di situ gitu. Saya kalau dulu ini mungkin wah, saya akan ajari gimana supaya dia ndak ini boneka itu ya. Tapi saya tenang saja gitu. Ya. Bahkan saya ikutin permainannya gitu ya. Saya ikutin kayak kemarin ya dia ajak saya dia punya mainan, beli mainan baru kan. Dia ajak saya kayak itu duduk-duduk yang anak kecil kayak makan-makan itu kan, dia kasih saya minum. Saya minum gitu. Saudara, saya dalam hati itu gini. Oh iya ya. Ada perubahan yang dia bawa. Kita terus. Makanya ketika kemarin saya katakan seperti itu, saya tangkapin gitu ya. Ketika saya dengar lagi gitu. Di dalam hati saya
Ada satu pernyataan begini, saudara. Bahwa kan kita ini kan tak terpisah dengan siapapun. Itu kan hanya pisah secara tubuh. Emang mereka di mana? Karena kita dengar, oh kami suruhlah Abraham itu turun, hidup kembali katanya kan. Supaya dia peringatkan saudara-saudara saya. Nggak bisa katanya. Sudah ada kitab Taurat di sana katanya. Atau apa namanya orang-orang di sana. Untuk mengingatkan dia. Lagian ada jarak antara kami yang tidak bisa terseberangi. Makanya saudara, di situ berdebat kan. Makanya kita ketika kita pelayanan dunia orang mati itu, kita itu disesat-sesatin habis-habisan. Sementara kita juga yang disesat-sesatkan itu sebetulnya belum mengerti sesungguhnya artinya itu. Nah, ketika Tuhan menjelaskan yang sesungguhnya, nah disitulah orang yang belum bisa melepaskan pengertian yang lama itu takut berjalan terus. Jadi berjalan terus itu sebetulnya terang yang disingkapkan kepada kita. Makanya dibilang jangan kamu bersedih seperti orang-orang dunia bersedih katanya. Lalu kita berpikir oh nggak bisa nangis gitu. Lalu banyak orang kalau dia nggak nangis disalahkan gitu loh. Emang orang tahu bahwa kita itu nggak nangis itu berarti kita nggak sayang gitu. Apakah ukuran air mata yang membuat ukuran kasih kita kepada orang yang meninggal? Apakah itu? Tidak kan? Oh, saudara, di Eropa itu, saudara, kalau orang-orang Batak meninggal itu enggak, mereka nggak nangis lagi gitu. Mereka sewa tukang peratap gitu loh. Jadi bayangkanlah gimana lah dia meratap gitu. Supaya suasana itu sedih, saudara. Apakah tukang peratap itu mengasihi orang yang meninggal itu? Enggak lah. Mana ada dia mengasihi orang yang meninggal itu? Dia mengasihi duitnya, saudara. Supaya makin banyak nanti uang dikasih gitu, ya makin inilah dia. Makin mengandung lah dia kan. Dibuat dia lah, oh nama tekun katanya. Nah, saudara, ternyata kita juga kan sudah berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Rasanya kan hati kita ini gimana ya? Kita pernah bersama-sama, tapi karena kesalahan-mengertian, karena hatinya masih ada di dunia kan sebetulnya. Makanya sering kita itu membuat perbedaan antara saya dan saudara. Jadi saudara sudah membuat jarak dengan saya kan masih bekerja. Pak Parlin kan sudah nggak kerja. Sudah lihat pun perjalanan yang panjang dari hidup saya gitu. Toh masih ada jarak yang jauh sekali gitu. Sehingga saudara, saya merasakan gitu memang saudara jadi takut sama saya, takut ngomong, takut karena wah jangan-jangan nanti saya kena nih gitu. Takut. Saya dalam hati gini, saya jadinya ya. Jadi saudara,
Jadilah saya itu sendirian gitu. Ya. Jadi jadilah saya merasa seperti benar terus gitu. Padahal sudah berkali-kali saya bilang, nggak ada kita yang benar, hanya Tuhan. Cuman pada waktu itu ketika saya benar-benar terus, kan saya yang punya pengalaman. Saya kan tahu perbedaan antara dulu, hari-hari yang saya lalui gitu, saya terus saudara ikutin gitu. Bahkan sekarang setiap hari gitu. Jadi sekarang saudara ketika dalam hati saya mulai merasakan gini saudara. Musa itu kan sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan dia ingin bunuh Musa? Padahal ceritanya dia nggak punya teman yang lain loh. Tapi kenapa ada ayat itu? Tentulah kan Musa yang tulis kitab itu kan. Berarti saudara dia tahu. Jadi itu bukan macam mana dia menuliskan perasaannya Tuhan di dalam kitab itu. Tentulah diam-diam dalam hatinya seperti yang saya alami. Kamu masih mau hidup atau aku panggil pulang? Sebetulnya kan kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Musa. Maka saya coba menceritakan realnya. Itulah pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Jadi suaranya itu makin nyata. Coba saudara bayangkan ketika Musa mendengarkan itu di dalam hatinya. Karena dia sudah punya pengalaman melihat Tuhan setiap hari. Pastilah dia tahu bahwa kalau dia tidak diselamatkan oleh istrinya, tentulah dia sudah mati. Jadi saudara, perasaan kehadiran Tuhan itu kuat sekali. Artinya apa? Kan gak ada jarak di antara mereka. Sekalipun Musa manusia, Allah itu Allah. Kan jalan kita dengan jalan Tuhan antara langit dan bumi. Manusia mengukur jarak antara matahari dengan planet yang lain dengan itu kan jutaan cahaya, satuan itu jaraknya jauh sekali gitu. Itu kan gambaran. Berarti kan kalau gambaran secara materi manusia, jaraknya itu memang jauh sekali. Itulah tadi yang di Lazarus dan orang kaya itu. Ada jarak yang tidak terseberangi katanya. Sejauh apa sih jarak itu? Apa sih yang membuat tidak terseberangi? Lalu bayangan kita, karena kita ini terbiasa berpikir secara materi. Padahal saudara, agak kita renungkan sedikit lah gitu. Katanya bumi ini saja tumpuan kaki. Langit adalah tahtaku. Lah, semua berarti alam semesta ini, galaksi-galaksi yang katanya yang dikatakan oleh para peneliti itu kalau terjadi badai matahari gitu kan. Jadi mereka sendiri menemukan, jadi sebetulnya orang-orang pintar itu lebih halu daripada kita. Dan sebetulnya saudara, banyak pengetahuan-pengetahuan yang sekarang itu adalah imajinasi mereka.
yang mereka buat menjadi nyata. Yang katanya bumi ini seperti inilah, ini yang badai matahari itu halu semua sebetulnya. Kalau dari bahasanya Tuhan. Makanya sekarang ketika kita dibawa kepada hal yang baru, kita masih sulit meninggalkan, anak-anak masih sulit meninggalkan dunia sekolah. Padahal kita lagi siap-siap dibawa ke situ, saudara. Karena kan memasuki kerajaan 1000 tahun. Orang pada belum siap. Kalau kita nggak kuat menghadapi orang-orang yang mengatakan kita sesat, kalau kita terus mempertahankan ingin menjelaskan kepada mereka. Misalnya saudara seperti yang saya katakan gitu. Bapak terlalu cepat gitu misalnya gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Kami nggak bisa ngikut. Sebetulnya itu adalah usaha si jahat untuk menahan saudara. Kita itu ngikut Tuhan bukan seperti pola dunia. Harus melewati TK dulu, baru SD, baru SMP, SMA. Lambat kali. Padahal kita lupa, ada orang usia 9 tahun sudah kuliah. Jadi normalnya begitu. Sekarang, bayangkanlah saudara, rata-rata gereja itu masih nunggu mati baru masuk surga. Bayangkanlah saudara. Dan itu mendominasi saudara. Jadi mereka sama-sama dari pemimpinnya sampai jemaatnya semuanya ada di dalam penjara buatan mereka sendiri. Tetapi mereka berpikir mereka itu ada di sorga. Mereka sudah mengikut Tuhan. Apalagi mereka mengajarkan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Seolah-olah saudara, Paulus itu hidup lagi dalam mereka. Petrus itu hidup dalam mereka. Bukankah mereka yang anti dunia orang mati, yang anti dunia roh, setiap hari mereka membicarakan dunia roh? Kalau mereka membicarakan Petrus, Paulus, bukankah mereka membicarakan tentang dunia roh? Bukankah Petrus sudah mati? Bukankah Paulus sudah mati? Apakah mereka tahu bagaimana Petrus dulu hidup? Bagaimana ending hidupnya? Apakah mereka tahu? Ketika saya menjelaskan kepada saudara, atau lebih tepatnya, ketika Tuhan menjelaskan kepada saudara melalui mulut saya, gitu. Bagaimana Petrus dulu, bagaimana Paulus dulu, bagaimana Ayub dulu, bagaimana sih? Saudara bilang halu. Bagaimana mereka hadir di sini mendengarkan ini, saudara bilang halu. Saudara, selama mereka masih membicarakan tentang apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Alkitab itu, selamanya mereka tidak akan bisa mengerti yang dikatakan oleh Paulus. Marilah kita meninggalkan asas-asas yang pertama tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dari dulu sudah ada ditulis. Tapi bayangin saudara, kan pada waktu Paulus menulis itu, dia belum mengalami. Karena apa? Karena dia itu sibuk
ngurusin jemaatnya. Sibuk terus membuat mereka mengerti tentang Tuhan. Begini loh. Begini loh. Dia buat kayak apa namanya? Kayak aturan-aturan baru. Kan setelah ada jemaat itu, saudara, kan mereka berkumpul, kan akhirnya berkumpullah, saudara, semua orang-orang. Jadi tidak tahu lagi kalau orang-orang itu bawa kebudayaan dari dunia mereka. Jadi sibuklah sibuk ngurusin pernikahan dunia. Jadi sebetulnya, dan lama-kelamaan akhirnya benar-benar menjadi dunia. Datang lagi gerakan berikutnya. Selalu begitu. Cuman orang nggak sadar-sadar. Makanya ketika saudara dibawa di sini, makanya saya bilang, yang paling sulit itu justru orang yang tahu banyak firman. Yang punya banyak karunia. Yang bisa menyembuhkan atau membagikan orang mati. Mereka nggak akan bisa mendengarkan apa yang saudara dengarkan hari ini. Makanya yang bisa mendengarkan emak-emak, janda-janda, yang sudah mengalami dipisahkan secara strictly. Kalau matamu menyesatkan engkau, congkellah. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, potonglah. Saudara, itu kalau sebetulnya itu pelajaran tingkat tinggi, tapi sebetulnya pelajarannya sangat mendasar sekali, mendasar. Jadi sebetulnya berbahagialah orang yang sudah dicongkel matanya. Nah, di yang saya sebutkan tadi itu kan sudah dipisahkan dari suaminya. Kalau ada orang yang masih hidup tapi nggak bisa sejalan dengan suaminya, nah, jangan pusing. Nggak sejalan dengan istrinya, jangan pusing. Berarti sedang terjadi pemisahan. Nggak usah pusing. Seperti kemarin bilang itu kan, aduh saya sendirian. Saya pakai ketika kemarin pertemuan, saya pakai istilah. Ini kan pasti tidak tersinggung ya. Oh toh mau. Bukankah aku bersama dengan engkau? Aku kan bapakmu. Sama seperti yang itu. Yang lagu itu kan. Itu kan lagunya cocoknya untuk orang dunia. Tapi memang namanya kita manusia, ya kita masih ingat. Cuman sudah ada contoh dalam Alkitab. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu berdiri di depannya Maria. Masgul hati Tuhan. Sayang kali kamu Maria, Maria. Aku ini loh di depanmu. Kira-kira begitu. Bukankah Tuhan sekarang bersama dengan saudara? Katanya kita sudah serahkan dia. Katanya kita sudah bilang, tenanglah bersama dengan Bapa, istirahatlah. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Nah, perkataan inilah yang menyesatkan, sampai jumpa. Berarti kan kita yang bilang, Yerusalem baru itu akan kita masuki nanti kalau mati. Makanya begitu banyak kemarin orang meninggal, semua orang yang itu bilang begini, waduh, kita hanya antri saja. Dia sudah menghukum dirinya akan mati gitu.
Makanya sampai jumpa di Yerusalem baru. Lupa kalau Tuhan itu adalah kebangkitan dan hidup. Saudara, kalau kita memandang Tuhan terus, itu yang tadinya kasih kita dengan orang tua kita, itu teralihkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita jadi tidak terobati dengan kasih kita dengan orang-orang yang hilang. Makanya dibilang jangan bersedih, aku ini loh orang tuamu yang sesungguhnya, ibumu yang sesungguhnya, suamimu yang sesungguhnya, istrimu yang sesungguhnya. Jadi ngapain kita bersedih? Sama seperti Elia kan. Aku sendirian nih katanya. Kamu nggak tahu aja ada 7.000 orang loh. Disitulah dia baru bertobat. Oh ya, aku sendirian. Ternyata ada 7.000 orang lain yang seperti aku. Bertobat dia, saudara. Berarti masih banyak hal yang tidak ku ketahui. Jadi apa yang terjadi dengan hidup kita? Jangan dirundung malang lagi. Tuhan sudah bangkit. Maria ketika dia masuk gitu, dia melihat Tuhan itu. Padahal saudara, Maria itu loh saudara, sampai tatap terus kayak gitu. Masa dikira dia tukang taman? Sampai dia bilang, apakah engkau lihat di mana mayatnya Tuhanku, katanya. Apa kamu yang mengambil yang kau pindahkan ke tempat lain, katanya. Lalu Tuhan bilang, Maria. Itu saudara seperti guru, katanya. Senang sekali dia, saudara. Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, kalau dia masih sedih, kalau dia masih sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk ngurusin suaminya, sibuk ngurusin anak-anaknya yang gimana, yang bandel, yang gimana gitu. Apa saudara nggak pernah bandel? Jangan lari, jangan main jauh-jauh. Bukannya saudara lari jauh-jauh. Jangan bolos dari sekolah. Bukannya saudara bolos dari sekolah dulu. Awas begini, awas begini. Bukannya saudara dulu sering bertengkar dulu. Jadi ketika dimenghadapkan dengan saudara, saudara kayak ini saudara, berubah kan dulu saudara jadi anak, kan sekarang jadi emak-emak gitu. Jadi bapak-bapak gitu kan. Lupa kalau saudara dulu pernah jadi anak. Lalu saudara, karena dulu saudara pernah ditindas, makan susah gitu, pokoknya kalian harus makan susah. Dulu mama, nah gitu kan. Dulu bapak, makannya itu kelapa yang sudah lapuk itu, berjamur itu. Ceritalah itu terus. Jadi kita mau bikin kayak gitu sama anak kita. Saudara, mengikut Tuhan itu perjalanan. Saudara, ayo cepat. Saudara, roh yang di dalam kita itulah yang hidup. Bukan kita lagi. Kita sudah mati. Jadi kalau saudara bilang, aduh, ya saya nggak bisa ngerti karena begini. Tapi saya sudah mengalami memang Tuhan itu. Enggak, saudara. Saudara jangan penjarakan dirimu. Sudah benar-benar saudara lihat ada jalan di depan saudara. Ada orang yang ngomong terus kepada saudara. Yang menceritakan tentang hidupnya, tentang pengalamannya setiap hari.
Saudara kan sudah mengenal saya. Masa 12 tahun saudara nggak bisa kenal saya? Tuhan Yesus, saudara, cuma 3,5 tahun bersama dengan murid-muridnya. Tapi mereka nggak mengenal. Semua perkataan-perkataannya itu kayak nggak mereka ingat semua. Ketika terjadi itu. Jadi saudara, wajar memang. Kita itu sudah dikatakan berkali-kali. Dari obrolan kemarin itu, ya saya tahu, aduh masih belum ini ya, belum bisa move on. Gitu. Bukan maksud saya ini ya, kerinduan yang tadi itu sebetulnya sekarang itu tidak masalah. Tetapi untuk bisa lepas dari situ jangan tunggu mati. Jangan tunggu gini loh. Gimana caranya Tuhan menyembuhkan kehilangan saudara akan orang yang saudara kasihi? Bagaimana caranya? Izinkanlah Tuhan menyembuhkannya. Dengan bagaimana? Dengan berfirman. Dengan kita memandang kepada dia. Hanya dengan begini saja sebetulnya. Kan dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan hidup. Bagi yang sudah menikah kehilangan orang yang dikasihinya. Bukankah firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Loh, kalau satu, berarti kan tidak pernah terpisah. Allah membenci perceraian kalian. Firman Tuhan itu, saudara, itu kebenaran gitu. Jadi kita itu hanya ngikutin saja. Supaya bisa jalan terus hidup ini mengikut Tuhan, sudah relakan. Relakan dalam arti enggak, dia tahu kita sangat mengasihi orang-orang yang kita kasih. Dia tahu. Dia tahu. Ini suara apa ya? Oh. Oke, sorry. Aduh, ini masih. Saudara, pernahkah saudara bayangkan suatu saat kita ini dengan perjalanan waktu terus, kita saja dengan anak kita kan akan berpisah. Bayangkan kita dengan anak kita. Contohnya lah, mbahnya sangat mengasihi cucunya. Tapi tahu nggak, mama saya terhadap cucunya, karena banyak sekali cucunya, tidak seperti kasih dari mbahnya ke cucunya. Jadi kasih opung mama saya kepada pahopunya, karena mungkin pahopunya banyak, tidak terlalu ini. Tapi itu biasa, tidak masalah gitu. Dan tahukah saudara bapak saya apa yang dialami bagaimana hidup sendirian? Tadinya masih ada anaknya yang bungsu ya. Tapi terjadi inilah ya. Namanya menantu perempuan pasti nggak bisa ini. Karena firmannya bilang seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Makanya waktu saya pulang saya bilangin, kalian harus cari kos. Berat bagi saya juga, bagi mama saya, karena gini. Mama saya ini sama anaknya yang bungsu. Ini yang bungsu ini nggak bisa lepas dari mama saya.
walaupun sudah menikah. Kadang-kadang saya harus marahin gitu. Karena apa? Jadi kalau misalnya ada orang yang apa gitu, jadi dia terus memikirin, dia yang paling mikirin perasaan mama saya. Jadi kalau misalnya ada butuh uang apa gitu, kadang-kadang saya lihat kalau dia ngirim gitu, ini tahu istrinya nggak kayak gini. Makanya kami sekarang itu ya inilah patungan lah gitu, kirim tiap bulan gitu. Nah, saya bilang pokoknya udah, kalau misalnya ada orang meninggal gitu kan harus kasih uang gitu ya. Udah pokoknya sudah kami mikirin. Jadi kalau saya tanya dia, "Dah, dari kamu berapa?" gitu. Udah nanti pokoknya nanti saya kalau saya ini beda, saya tanya mama dulu. Saya marah gitu. Kamu nggak ngerti. Prioritasmu itu sudah harus istrimu. Nggak bisa kayak gini. Jadi saudara, bayangkan mama saya janda, ada berapa di sana janda. Mama saya janda, opung saya janda, kakak saya janda. Para janda berkumpul di situ, saudara. Saudara, bagaimana dia menjalani kehidupan? Suatu saat, kita nih para orang tua kan akan ditinggalkan anak-anak. Jadi ketika Tuhan datang kepada kita, tepat ketika Tuhan datang kepada kita, ketika kita menerima Tuhan, Tuhan sudah datang bawa pedang. Jadi tenang saja. Cuman kan memang kan nggak bisa kita pungkiri hati kita gitu. Orang-orang yang meninggalkan kita juga mau balik ke kita gitu, ada jarak. Makanya saya bilang sama saudara, kalau mereka bisa balik, itu luar biasa. Kan saya bilang sama saudara. Sedangkan kita saja, saya sudah bilang sama saudara. Saudara semakin gak mengenal saya. Bu Rahel semakin gak mengenal saya. Yang lain teman-teman semakin gak mengenal. Saudara ingat waktu pertama-tama teman-teman yang di Pekanbaru, di tempat-tempat yang lain. Wah, mereka bilang, wah sudah sesat. Cepat kali ya Pak Parin itu sesat katanya. Apakah saudara saya nggak sedih? Saya sedih, saudara. Ketika saudara juga menganggap saya gimana gitu ya. Mungkin sudah melihat saya kayak kesetanan gitu kan. Saya sudah jelaskan kepada saudara. Saudara nggak ngerti juga. Saya sampai sudah bilang kan. Saya bahkan ingin meninggalkan. Terakhir itu saya ingin lari. Beneran. Tuhan tahu itu. Saya benar-benar ingin lari, bukan hanya dari gereja ini saya lari. Dari keluarga saya. Dari istri saya. Dari anak-anak saya. Beneran saya mau lari. Dan Tuhan sangat tahu itu bahwa saya benar-benar ada dalam kondisi itu. Saya tahu sekali. Makanya dengan cepat Tuhan bilang, aku sudah tahu hatimu. Ketika Tuhan sudah menemukan Abraham, langsung dia bilang, stop. Tahu nggak saudara? Ketika marah-marah itu ujian yang paling berat bagi saya juga. Karena begini saudara, saya tahu saudara akan lari, meninggalkan saya. Lalu saya gini, berarti saya ini hancur lah, berarti nggak ada dong hasilnya saya. Karena dulu saudara, ketika saya meninggalkan gereja yang besar itu kan hanya karena begini saudara.
Saya lihat para pendoa-pendoa itu. Mereka itu sudah masuk pagi, masih doa jam 2 pagi, coba bayangin. Saya yang sudah tinggal di rumah Tuhan, yang sudah kepala penjaga menara, kepala departemen doa, itu paling ngisi 1 sesi. Saya bisa tidur setelah itu. Saya penjaganya, saya kepalanya. Itu saudara, itu seperti itu. Saya nggak nyaman lagi. Walaupun ya dari segi kenyamanan saya nyaman di situ kan. Bahkan topnya saya jadi wakil di situ. Kurang apa saya? Kami dua-dua anak kesayangan lagi. Bukan hanya saya, istri saya. Jadi waktu istri saya pulang kampung itu ditelepon masih sama ibu gembala kami, bayang. Waktu istri saya sakit dikunjungi, padahal sudah keluar loh kami dari situ. Waktu saya sakit, itu masih diutus wakilnya untuk mengunjungi dan ngomongin. Dan di depan saya nelpon. Bahwa memastikan bagaimana keadaan saya. Masih kayak gitu. Sampai dia bilang, dia takut saya nggak mau terima dia. Gitu. Bayangin kayak gitu. Di depan saya. Sampai saya mau minta telepon itu dari gembala itu, dari wakilnya. Saking mau ngomong. Gitu. Saudara, tetapi kenapa terus kita jalan? Kenapa terus saya bisa ngikutin dia? Gitu. Jadi saudara, mengikut Tuhan, percaya Tuhan, itu perjalanan. Perjalanan kemana, saudara? Masih ingat, saudara? Ke hatinya. Perjalanan dia kemana? Ke hati kita yang paling dalam. Jadi Roh Kudus yang di dalam kita itu menginsafkan kita. Menyadarkan kita. Kalau kamu sudah insaf. Kuatkanlah saudara-saudara. Saudara, jadi semua kita, saya sangat membutuhkan saudara. Betul. Kita saling membutuhkan. Saudara membutuhkan saya. Orang yang dipilih menjadi kakak sulung saudara. Jadi kakak sulung itu gini saudara. Jadi dia dipilih. Ini bukan masalah karena usaha saya, bukan. Ini pilihan. Jadi pilihan itu anugerah. Jadi entah siapapun, itu tidak masalah, saudara. Itu harus saya terapkan dalam hati saya. Jadi terapkan itu juga dalam hati saudara. Anggaplah sekarang saya, kalau saudara dulu punya kakak sulung, abang gitu ya. Ya anggap saja saya abang saudara dalam Tuhan gitu loh. Ya anggap saja begitu. Itulah kasih yang murni. Gak ada lagi masalah istilahnya. Kan di kehidupan yang akan datang kan dibilang gak ada masalah suami istri. Apakah terjadi itu secara langsung begitu? Tidak. Tidak terjadi langsung simsalabim begitu, tidak. Makanya begitu orang meninggal pun tetap juga. Makanya ketika yang saya layani yang istrinya meninggal itu, ketika saya bilang, saya putuskan gitu. Langsung datang ke mimpi gitu. Ke mimpinya itu. Dia bilang, enak kali Pak Parlin itu misahkan kami katanya. Wais. Jadi apakah meninggal sudah? Enggak. Jadi tepat kita mengalami kasihnya Tuhan. Kasih manusia itu hilang. Itulah yang dikatakan yang lama sudah berlalu.
Karena kasih manusia itu egois. Misalnya, kalau saya ajarin anak-anak saudara, kasih mereka dengan tegas. Ketika saya bilang, bawa mereka kemari. Coba saudara. Kan pikiran saudara merepotkan. Coba. Harusnya kan kalau merepotkan, apanya yang merepotkan? Repot istri saya. Datang ke sini. Nginap di sini. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Sudah disulap kamarnya, bisa pakai AC semua. Lah, emang ini gereja siapa? Kan ini kan rumah Tuhan. Saudara berhak tinggal di sini. Ini rumah saudara. Karena ini rumah bapak saudara. Kalau saudara anggap saya kakak sulung saudara, berarti rumah abang saudara. Benarkah begitu? Harusnya begitu kan? Jadi kasih manusia itu egois, saudara. Mementingkan diri sendiri. Ketika saya bilang, ayo perhatikan bagaimana dulu saudara rajin misalnya perpuluhan, gitu kan? Sekarang coba lihat, bayangkan dari luar, sengaja loh dibuat Tuhan itu loh saudara. Kita kan seperti gimana ya, masuk perangkap. Dari mana saya terpikir bangun ini? Tiba-tiba langsung 3. Per bulannya berapa? Masa ada orang luar, tadinya masih ikut ini pemuritan gitu kan? Ikut. Tapi nggak pas mungkin kan? Jadi kira-kira apa yang dia dapat dari kita? Sehingga dia digerakkan Tuhan terus tiap bulan. Sehingga operasional kita terus berjalan. Kalau bukan Tuhan. Dulu kita prinsip, kalau kita layani orang. Dulu pikir saya, saudara, kalau full timer itu, ya kayak Pak Andreas. Mendoakan orang, dari yang didoakan itu, kasih uang. Saya melihat sendiri bagaimana mereka terjerat di situ. Karena saya ngalamin kok. Jadi ketika Tuhan bawa keluar dari situ, saudara, wah bebas saya, saudara. Nggak perlu saya mendoakan orang. Nggak perlu. Jadi bagaimana saya hidup? Bagaimana kalau anak-anak saya besar? Sebentar lagi kuliah segala macam. Dari mana? Gimana caranya? Saudara, dengan keadaan sekarang kan, udah mau jam 6 ya. 59 kayak itu? Wallah. Nah, nanti malam kita lanjutin. Ya, lanjutin nanti malam. Tapi saudara, datang semangat ya. Jangan kayak tadi terlambat 9 menit deh. Berarti ada yang lain masih saudara ini kan selain Tuhan. Kan saudara sudah buktikan sampai hari ini. Saya sudah bilang kan berkali-kali, mau saya tidur 1 jam, tidak masalah. Dulu saya masih minum, saudara lihat kan minum susu segala macam. Sekarang enggak loh. Fit loh. Bukan berarti. Jadi tetap kayak masih ada yang ya kayak gula yang kemarin kayaknya masih ini loh. Tapi tahu nggak? Freshnya saya. Jadi walaupun kayaknya masih ada tanda-tanda itu. Nggak masalah. Iya. Supaya membuktikan bahwa
Kita itu percaya bukan karena melihat. Bukan karena kita lihat, oh kita harus. Enggak, itu yang lama sudah berlalu. Iya, saya merasa sehat sekali gitu. Dan sehat kita itu nggak perlu harus kita cek semua gula darah segala macam. Kalau Tuhan bilang kita sehat, sehatlah. Amin. Jadi kalau saudara rasanya sakit apa gitu, kan tidaklah bohong gitu. Haleluya. Jadi kalau saudara rasanya ngantuk gitu kan, istri saya bilang, wah matanya itu tertutup tadi, melekat katanya. Gimana melekat? Kalau melekat kan ambil aja air ke gitu. Lompat aja langsung. Sehingga nanti kalau misalnya kita bilang jam 4 kita mulai, nggak masalah kan? Dulu kita pernah kok itu jam 2 kan? Gimana dulu kalau menara 2 jam 2? Wow. Kalau menara 2 jam 2 dulu dijemput jam 1 sudah harus bangun kan? Kalau enggak ketinggalan bus. Masa kita kalah dengan yang dulu? Sekarang kita sudah punya limpahan hidup yang luar biasa. Masa kalah dulu? 2 jam lagi. 2 jam doa di menara. Namanya doa, mana bisa kita di samping kita ada minuman. Doa kok. Makanya banyak tidur di menara. Kalau enggak tidur di menara, tidur di PT kan? Yang sampai ketidur di menara gitu. Sudah amin, dia masih tertidur. Semua teman-teman sudah keluar. Waduh, mau keluar dari mana? Malunya itu loh. Kita alami dulu kayak gitu. Apalagi sekarang. Iya. Ya kalau saudara ngantuk, nggak apa-apa lah ngantuk. Ya namanya kalau ngantuk kan dimarahi. Ya biasa aja dimarahi. Ya, kalau saudara anggap saya abang saudara, benar-benar abang lebih dari abang. Kalau dimarahin, nggak mungkin tersinggung. Cuman karena sudah anggap saya lain, masih pakai kasih manusia, tersinggunglah saudara. Haleluya. Oke, baik kita lanjut nanti malam ya, sudah jam 6. Karena saya harus segera meluncur. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Engkau menolong kami semua, membawa kami, menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih. Oh, Engkau sudah sembuhkan kerinduan kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami sembuh di dalam Engkau. Kami pulih di dalam Engkau. Kami sehat di dalam Engkau. Pekerjaan sepanjang hari ini menjadi sangat menyenangkan, sangat menyukakan. Ini hidup kami bersyukur. Kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.